Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya berasal dari kelas IKTA semester 5, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang makalah saya, isi makalah saya yang berjudul atau yang bertema besarkan pemikiran Muhammad Arqon dalam penafsiran Al-Quran surah Al-Fatihah menggunakan teori semiotika. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin yang ada di dalam makalah saya. Yang pertama, mulai dari biografinya. Mungkin di benak teman-teman, siapa sih Muhammad Arqon? Jadi di sini saya akan memaparkan biografi dari Muhammad Arqon itu sendiri. Kemudian yang kedua, nanti saya akan menjelaskan teori semiotika. Jadi nanti saya akan menjelaskan teori tersebut. Mungkin di benak teman-teman juga, setahu saya kan di dalam penafsiran Al-Quran itu cuman ada penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan ijtihad. Kenapa Muhammad Arqon ini berani tampil beda? Nanti kita akan membedah atau melihat sama-sama apa sih itu teori semiotika pemikiran Muhammad Arqon. Jadi langsung saja, di sini mulai dari biografinya, biografi Muhammad Arqon. Jadi Muhammad Arqon ini adalah seorang sarjana Islam dan penulis Al-Jazair. Ia lahir pada tanggal 1 Februari di Berber. Kemudian di Berber itu merupakan suatu desa yang berada di Kabelia di Aljazair, yang merupakan sebutan sebagai penduduk terbesar di Afrika bagian utara. Jadi dapat kita tarik benang merahnya bahwa Aljazair itu merupakan sebutan bagi penduduk terbesar di Afrika bagian utara. Kemudian Muhammad Arqon ini pertama kali menginjakan pendidikan dasarnya atau sekolah dasarnya itu di Kabelia. Kemudian melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi di sekolah menengah atas, yaitu di kota Pelabuhan Irang. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atasnya di kota Pelabuhan Irang, Muhammad Arqon ini kemudian melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu di tingkat universitas. Jadi Muhammad Arqon ini melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, yaitu di Universitas Aljazair dengan spesialis atau dengan jurusan bahasa dan sastra Arab. Kemudian beliau itu melakukan atau melaksanakan pendidikan formalnya itu ia selesaikan pada tahun 1969. Jadi beliau menyelesaikan pendidikan formalnya itu mulai dari SD, sekolah menengah atas, kemudian universitas, dan akhirnya selesai yaitu pada tahun 1969 dengan meraih gelar doktor di bidang sastra. Dengan meraih gelar akhir di bidang doktor, gelar doktor di bidang sastra, yaitu tepatnya di Universitas Sorbonne Paris. Kemudian mungkin saya nggak akan berpanjang lebar lagi ya tentang biografinya Muhammad Arqon. Jadi semuanya udah saya perincikan atau udah saya press menjadi satu bagian yang singkat, padat, dan jelas, karena di sini kita terbatas oleh waktu juga. Langsung saja ke poin pembahasan yang kedua, yaitu kita akan membahas teori semiotika dalam surat Al-Fatihah. Bagaimana sih Arqon ini menggunakan teori atau aplikasi semiotika di dalam menafsirkan Quran surat Al-Fatihah. Jadi sebelum kita melanjutkan ke pembahasan pemaparan atau penggunaan teori semiotika, jadi kita lihat dulu apa sih itu teori semiotika. Jadi
teori semiotika ini adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda-tanda. Garis bawahi tanda-tanda. Jadi ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial dan kebudayaan merupakan kesimpulan atau sekumpulan tanda-tanda yang memiliki arti. Sekumpulan tanda-tanda yang memiliki arti. Sehingga semiotika pun memiliki arti, memiliki jangkauan kajian yang sangat luas. Kemudian bagaimana sih penerapan teori semiotika Muhammad Arqon ini di dalam menafsirkan Quran surat Al-Fatihah? Oke, kita buka Quran surat Al-Fatihah. Di sini Muhammad Arqon menafsirkan yang pertama itu ayat 2 dan ayat 3, di mana bunyi ayatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau kita melihat atau mengkaji terjemahan ayat ini, di sini dapat kita lihat segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di sini Muhammad Arqon menafsirkan itu, dia menafsirkan bahwa ayat 2 dan ayat 3 ini dia menafsirkan dengan bahwa itu maknanya mengacu pada ilmu-ilmu dasar seperti ilmu ontologis dan metodologis. Jadi ilmu-ilmu usul atau ilmu-ilmu dasar. Kemudian lanjut lagi ke ayat berikutnya. Di sini ayat 4. Ayat 4, Maliki Yaumiddin. Kalau kita melihat artinya pemilik hari pembalasan. Maliki Yaumiddin terjemahannya pemilik hari pembalasan. Di sini Muhammad Arqon itu ketika dia menafsirkan Al-Quran, dia tidak panjang lebar, dia tidak bertele-tele seperti penafsiran-penafsiran pada kitab-kitab lainnya, atau contohnya pada kitab Jalalain, kitab Sofatul At-Tafsir, kitab Tafsir Al-Misbah, dan lain sebagainya. Dia ketika menafsirkan Maliki Yaumiddin, yang dimana kalau kita melihat artinya pemilik hari pembalasan, dia cuma menafsirkan bahwa itu cuma ekstalogi. Sesingkat itu Muhammad Arqon menafsirkan ayat Quran surat Al-Fatihah ayat 4 tersebut. Kemudian lanjut lagi kepada ayat 5, di mana bunyi ayat 5 ini adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita mengacu lagi pada terjemah atau pada artinya, ayat 5 ini menjelaskan hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi di sini Muhammad Arqon itu menafsirkan bahwa makna dari hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan itu merupakan sebuah peribadatan. Jadi tafsirannya dari Quran surat Al-Fatihah ayat 5 itu singkat saja oleh Muhammad Arqon, peribadatan. Jadi itu. Kemudian lanjut lagi ke ayat 6. Kalau kita melihat bunyi dari surat Al-Fatihah ayat 6, yaitu Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita melihat lagi kepada terjemahannya, yaitu tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di sini Muhammad Arqon itu seperti yang saya jelaskan pertama-pertama tadi, dia menafsirkan Al-Quran itu tidak berpanjang lebar, tidak bertele-tele. Dia menafsirkan Quran surat Al-Fatihah ayat 6 itu, yang dimana kalau kita lihat artinya itu tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dia menafsirkan dengan sebuah etika. Nah, itu. Kemudian lanjut lagi ke ayat yang terakhir, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, dipotong dulu sampai itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Beliau itu menafsirkan yaitu dengan tentang ilmu kenabian. Nah, kalau kita melihat arti dari
siratal ladzina an'amta alaihim, kita lihat yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Dia menafsirkan dengan ilmu kenabian. Nah, agak berbeda jauh kalau secara zohir kita lihat penafsirannya. Jadi lanjut lagi di ayat selanjutnya, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kalau kita lihat di terjemahannya itu bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Di sini Muhammad Arqon menjelaskan, yaitu menafsirkan bahwa makna dari penggalan atau potongan surat Al-Fatihah ayat 7 tersebut bahwa yaitu dia menafsirkan yaitu sebuah sejarah spiritual kebenaran, tema-tema simbolis orang-orang yang buruk, kemudian kejahatan yang diuraikan dalam kisah-kisah orang terdahulu. Jadi kalau kita melihat secara zohir penafsiran Muhammad Arqon dengan penafsiran kitab-kitab yang lumrah kita pakai, itu secara zohirnya mungkin orang-orang awam ini apa sih ini penafsiran ini, mungkin penafsiran ini melenceng, sesat, sebagai macamnya. Tapi kita tidak boleh meragukan juga keilmuan beliau, bahwa beliau ini merupakan sarjana muslim. Dia bergelar doktor. Jadi beliau ini bukan orang-orang ecek-ecek juga. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ya. Sekian pemaparan singkat dari saya, dari Abdullah, yang berjudulkan Pemikiran Muhammad Arqon dalam penafsiran Al-Quran surat Al-Fatihah menggunakan teori semiotika. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi poin-poin penting atau menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Jadi nanti ketika ada pun kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan atau mohon diluruskan. Di sini kita sama-sama belajar. Ucapan terima kasih saya juga saya ucapkan kepada dosen pengampu, yaitu kepada Bapak Dr. Abdul Rosid Ridho MA, yang telah bersedia membimbing kami tentang mata kuliah pemikiran tafsir modern dan kontemporer. Semoga ilmu yang saya dapatkan dan ilmu yang teman-teman yang lain juga dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita selanjutnya. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.